Mas Bima ya? Iya Bu. Gimana nih kabarnya Mas Bima? Sedikit nggak enak badan sih Bu, Kenapa tuh? karena saya kayak kurang tidur gitu. Kok kurang tidur kenapa tuh Mas? Semalam ngapain aja? Sebenarnya ini berita yang kurang mengenakan sih Bu ya. Saya keluar sama teman-teman saya sih untuk ke rumah teman saya ya. Teman saya adalah musibah gitu. Cerita kau nih kabar sih topik netralnya dia ke isin. Ya gue iso 10 menit tapi topik netral. Yuk gak apa-apa dong pertemuan pertama. Sebenarnya ini kan. Oke Mas Bima. Gimana nih? Apa semalam tidak tidur apa gimana? Sebenarnya sempat tidur sih Bu sebentar, cuma saya itu sampai di rumah teman saya itu sekitar jam 9, lalu yang menemani dia, terus kita pulang itu jam 11, tidur ke rumah teman saya yang satunya. Kebetulan itu satu daerah kan mereka. Saya sama teman-teman saya itu rombongan gitu bersembilan naik mobil, kita ke kota lain kan, ke rumah teman saya yang berduka itu. Terus kebetulan yang rombongan saya itu juga ada yang rumahnya itu sekota gitu. Di jam 11 itu kita ke rumah teman saya. Nah setelah itu ya ngobrol-ngobrol dulu. Nah terus itu bisa tidur itu 1:30, terus bangun jam 2. Kayak kebangun sih sebenarnya, lebih tepatnya jam 2 itu. Nah setelah itu saya gak tidur sih Bu, terus sahur, terus kan pulangnya tadi jam 4, jadinya nggak sempat tidur, cuma tidur itu 1:30 sampai jam 2 itu. Jadi karena di teman Mas Bima teman-teman ini teman Mas Bima yang kena musibah ini ya, sehingga Mas Bima tidak tidur semalam gitu. Iya gitu. Sebelumnya turut bersuka cita ya Mas atas musibah yang telah ditimpa oleh teman Mas Bima. Nah sedikit lagi gimana nih perjalanan Mas Bima ke sini? Ya perjalanannya lancar sih Bu sebenarnya. Kita juga ngebut kan, dikejar oleh waktu karena kita kan jam 4 pulang dari rumah teman saya. Terus pagi saya sudah harus di sini kan di Malang gitu. Jadi ya kita agak ngebut, tapi lancar sih, alhamdulillah selamat semua. Alhamdulillah. Tapi tadi Mas Bima setelah perjalanan apakah sempat pulang ke rumah atau langsung ke sini? Enggak sih Bu, saya kan ada di Sekret. Jadi saya pulang langsung turun di Sekret. Kebetulan baju kuliah saya ada di Sekret, emang kemarin sebelum berangkat sudah saya siapkan sama peralatan mandi dan lain-lain. Jadi tadi nyampe itu 6.41, terus saya mandi dan lain-lain, terus saya ke sini. Karena kan udah janjian juga kan Bu ya, saya nggak enak kalau terlambat gitu. Gimana Mas Bima, tempat tidurnya apa? Sudah nyaman? Apakah sudah siap menghadapi konseling? Alhamdulillah sudah sih. Sebelumnya Mas Bima apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Seingat saya sih kalau konseling belum sih Bu, kayak setahu saya kan ya, saya kan dulu kan pernah sekolah ya, setahu saya ya guru BK saya itu ya masuk ke kelas gitu, nggak yang saya ke guru BK untuk tatap muka gitu, karena saya belum pernah sebenarnya masuk guru BK, ke ruang guru BK maksudnya. Nah, berhubung Mas Bima belum pernah melakukan sesi konseling, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sesi konseling kita pada kali ini Mas Bima. Nah, sesi konseling kita pada kali ini akan berlangsung selama 15-30 menit seperti itu. Nah, nanti di sini Mas Bima sebagai konseling dan juga saya sebagai konselor. Mas Bima ini bisa dengan bebas, dengan leluasa mungkin bercerita apa yang menjadi problem di diri Mas Bima seperti itu. Nah di sini Mas Bima nggak perlu khawatir mengenai nanti ceritaku bocor nggak ya, kalau aku cerita itu nggak perlu khawatir karena kita di sini menjunjung tinggi asas kerahasiaan gitu. Nah, cerita yang diceritakan Mas Bima itu tidak akan kita bawa keluar ke luar ruang konseling kita. Oke, gimana nih Mas Bima, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini saya masih bingung terlihat ini sih waktunya konselingnya ini sih. Ini kira-kira nanti berapa? 15-30 menit. Itu nanti kalau permasalahan saya dirasa saya belum
selesai gitu, maksudnya saya belum menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Kan tadi kan ibu bilang kan ya, kalau saya menemukannya sendiri itu bagaimana ibu, apakah ada sesi selanjutnya atau bagaimana? Oke, baik. Nah, berhubung waktu kita terbatas ya Mas Prima, pada pertemuan kali ini nanti kiranya Mas Prima belum menemukan solusi atau belum bisa menyelesaikan masalah dari diri Mas Prima sendiri, nanti kita bisa jadwalkan sesi konseling selanjutnya seperti itu. Nah, berhubung sesi konseling kita ini juga bertahap seperti itu Mas Prima. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah sibuk banget. Oke, apakah sudah siap melakukan sesi konseling kali ini Mas? Oke, gimana nih Mas Prima, apa yang bisa Jadi awalnya itu permasalahannya itu kayak saya merasa ya Bu, saya merasa saya tidak bisa bertanggung jawab akan beberapa hal yang saya lakukan gitu. Karena apa ya Bu, kayak banyak hal sih sebenarnya kalau saya pikir-pikir hal yang mempengaruhi ini gitu. Mungkin ini ya, kan saya kan kesini mau konsulting itu pasti kan saya punya topik. Jadi kalau saya bilang misalnya gitu kan kayak kurang enak gitu ya. Langsung saja mungkin saya tembak, bukan mungkin tapi langsung saja saya tembak, itu permasalahannya kayak ketika saya punya tugas gitu Bu ya, saya punya tugas banyak banget. Terus juga ya ada juga yang dikejar deadline, ada juga yang emang masih jauh gitu. Tapi saya ada niatan gitu bahasanya. Saya sudah ada niatan untuk mengerjakan itu, saya sudah siap. Jadi kayak sebelum saya membuka hal yang harus saya kerjakan itu, saya kan selalu pasti ya cari-cari materi dan lain-lain gitu Bu ya, yang tugas saya. Saya sudah siap, saya sudah persiapkan itu semua, udah tanya teman-teman kelompok, bahkan mungkin tanya ke teman biasa. Kalau tugasnya individu kan saya tanya ke teman untuk memastikan apakah benar tugasnya seperti ini gitu. Jadi ketika sudah seperti itu, nah tiba-tiba itu atau terkadang itu teman-teman saya itu ada yang WA gitu, bukan saya kan masih dekat kan dengan teman-teman saya SMP. Jadi kita itu teman SMP itu ada 4 orang. Nah kita ini sering jalan-jalan bareng gitu. Terus pastinya infonya itu mesti dadak gitu loh Bu, kayak misal nanti malam jalan gitu ya jam 9 atau jam 8 gitu, pasti ngabarinnya itu maghrib gitu. Nah kadang itu ketika saya udah siap itu tiba-tiba mereka itu telepon ke saya untuk ngajak saya keluar gitu. Nah nggak tahu kenapa ya Bu ya, nah ini sih yang bikin saya sampai konseling itu, saya merasa kalau hal ini tidak bisa saya lakukan gitu. Jadi saya kayak ketika diajak keluar gitu ya, padahal ada tugas yang deadline-nya besok gitu, saya udah siap dengan materi-materi saya gitu. Terus tiba-tiba diajak keluar, terus saya tiba-tiba bilang kayak ya wes ayo gitu. Kayak saya merasa kalau saya itu nggak berani mengatakan tidak karena apa ya, takut ini sih lebih ke arah takut dicap nggak asik gitu, nggak bisa diajak main kayak gitu kan. Karena saya kalau mau nolak dengan alasan mau mengerjakan tugas, teman-teman saya yang 3 yang lainnya itu mereka juga kuliah semua gitu, kuliahnya juga di jurusan-jurusan yang emang banyak tugasnya gitu. Kayak yang satu itu di teknik sipil, yang satu di elektro, yang satunya ini hubungan internasional UB itu. Jadi saya itu kayak mau menolak dengan alasan tugas itu kayak saya takut alah gak asik ini, karena saya sebenarnya itu ingin gitu untuk menolak itu, karena saya ya sadar akan tugas-tugas saya yang emang sudah dikejar deadline gitu. Cuma di sini merasa apa ya, kurang bisa mengatakan tidak untuk ajakan-ajakan teman yang menurut Mas Rima itu kurang penting gitu. Karena di sini Mas Rima sudah mempersiapkan hal yang harus Mas Rima lakukan untuk mengerjakan tugas seperti itu ya. Di sini Mas Rima tadi takut untuk dicap nggak asik gitu ya. Apakah hal itu sudah pernah terjadi di kehidupan Mas Prima ketika teman mengatakan hal tersebut? Sebenarnya itu kan awalnya kan kita emang sering jalan kan berempat ya Bu ya. Nah tapi kan itu kan teman SMP, saya juga punya teman di SMK gitu, sama teman di kuliah ini, kan saya kan kuliah. Nah saya itu awalnya itu nggak pernah punya pikiran untuk takut dicap nggak asik gitu. Tapi tiba-tiba pikiran ini muncul ketika waktu itu saya pernah waktu di kuliah itu saya ada rapat bukan tugas jadinya, tapi saya ada rapat, terus saya bilang kalau saya lagi sibuk rapat
terus teman saya bilang, wah asik nggak bisa diajak main lagi gitu kan, tapi banyak bahasa Jawa. Nah itu yang membuat saya kayak takut kalau saya mengerjakan tugas dengan alasan masih banyak tugas dan lain-lain, itu mereka akan mencap saya nggak asik gitu. Ketakutan saya ini nggak cuma ke teman-teman yang 4 itu, ada juga teman kuliah saya itu yang satu organisasi, ada juga yang satu kelas itu ngecap kalau saya nggak asik ya kayak gitu, takutnya gitu kayak gitu. Jadinya emang saya kayak membentengi diri saya gitu, takut kalau dicap gak asik, karena ya itu tadi pernah ketika rapat, jadi beda, bukan nugas tapi ketika rapat. Jadi Mas Rima sudah pernah merasakan dicap seperti itu pada situasi tertentu seperti itu ya. Oke, Mas Rima tadi tujuannya konseling ini gimana? Ya itu saya merasa jika hal ini perlu dibenahi gitu Bu. Kadang itu saya juga udah pernah ya kayak mempersiapkan kalau nggak wis gitu kan, kalau di telepon, misal kayak di telepon pertama nggak saya angkat, nah terus mereka itu telepon lagi, kayak saya sudah mempersiapkan nanti akan aku kayak nggak tak angkat wis gitu, menolak saya kayak gitu, tapi pada ujungnya tetap saya angkat, nggak tahu kenapa tetap saya angkat, terus saya tetap bilang kalau ya wis ayo jemputan gitu kan, mereka selalu kemana-mana kan berempat naik mobil toh, jadi saya ya tinggal ready aja di rumah gitu. Jadi saya ingin untuk melatih apa ya Bu bahasanya, pokok saya ingin kalau emang hal itu tidak sesuai dengan keinginan saya bisa mengatakan tidak gitu loh Bu, keinginan saya seperti itu. Nah tadi Mas Rima ingin bisa mengontrol diri, kayak mengatakan tidak jika hal itu kurang penting seperti itu ya. Oke, sebenarnya apakah Mas Rima sudah pernah melakukan hal selain menghindari masalah? Tadi kan Mas Rima menolak telepon itu ya, menghindari telepon itu kan termasuk menghindari apa ya, menghindari masalah tersebut. Apakah Mas Rima sudah pernah melakukan cara lain? Kayak apa ya Bu, kayak rencana gitu sih Bu, lebih ke arah rencana. Jadi pernah kayak janjian kemana gitu ya, tapi dari jauh-jauh hari. Di awalnya saya bilang iya gitu, nah nanti mungkin waktu itu ya rencananya itu H-2 atau H-3 itu saya bilang kalau saya nggak bisa gitu, jadi kayak itu rencana saya gitu. Tapi ketika saya mau bilang nggak bisa itu ya wis takut kalau nggak menepati janji dan lain-lain gitu. Jadi saya sudah persiapan gitu untuk bilang nggak bisa, ini banyak tugas, atau nggak bisa ini kenapa gitu, tapi masih belum terlaksana dan cuma kesimpan di apa ya, di hati, terus mau keucap itu di ujung bibir gitu loh Bu, nggak bisa keucap gitu. Di sini kita akan membantu Mas Bima untuk ini ya, belajar apa ya, mengatakan tidak ketika ada teman ataupun orang lain yang mengajak kegiatan yang kurang bermanfaat, ketika Mas Bima memiliki kegiatan yang lebih bermanfaat dari itu ya Mas Bima. Karena di sini kita pakai teknik 13 menit. Teknik apa? Asesif training. Membayangkan toh kan? Membayangkan toh, kurang. Apa sih asesif training? Di pause deh. Sini putih-putih saya. Sering ya. Oke, maju Cir. Oke, ini gimana kalau kita pakai ini Mas, teknik assertive training. Jadi teknik ini membantu Mas Prima untuk apa ya, belajar mengontrol diri untuk mengatakan tidak seperti itu. Jadi Mas Prima bisa belajar di sini, belajar untuk mengatakan tidak pada situasi-situasi tertentu seperti itu. Jadi kita akan coba untuk melakukan apa ya, kayak bermain peran gitu. Nanti Mas Prima membayangkan kalau Mas Prima tuh di situasi saat itu gitu. Jadi training lagi mengatakan tidak. Rehearsal. Gitu. Jam. Nah, aku murmur kok rehearsal. Oh, no ada konseling. Oke, di sini bagaimana kalau kita pakai assertive training Mas Rima? Nah, teknik ini membuat
membuat Mas Prima itu belajar untuk mengatakan tidak pada situasi tertentu. Nah, kita di sini nanti Mas Prima membayangkan ketika Mas Prima itu berada di situasi tertentu. Nah, Mas Prima bisa belajar untuk mengatakan tidak ketika teman Mas Prima ini mengajak ke kegiatan yang kurang bermanfaat seperti itu. Bagaimana Mas Prima? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ketakutan saya tadi ya, kayak takut yang gak asik dan lain-lain, itu apakah juga bisa dihilangkan gitu Bu dengan latihan ini? Oke, gitu. Mungkin bisa, cuman kalau di sini kita pada situasi ini kita akan melatih Mas Prima untuk mengatakan tidak dulu ketika teman-teman Mas Prima ini mengajak ke kegiatan yang kurang bermanfaat seperti itu. Apakah dipahami atau Mas Prima ingin memberikan umpan balik kalau sebaiknya masalah ini dulu sih buat diselesaikan terlebih dahulu. Gimana menurut Mas Prima? Boleh sih Bu, dicoba dulu aja. Oke, mari kita coba ya Mas. Nah, di sini kita Mas Prima membayangkan ketika kejadian itu, ketika teman Mas Prima ini mengajak Mas Prima untuk ayo main sama Mas Prima, ada tugas yang dimana deadline-nya itu terbatas seperti itu. Nah, Mas Prima bisa mengatakan tidak, misalnya dengan maaf ya, aku nggak bisa kali ini buat main karena aku ada tugas gitu. Mungkin kalau dari Mas Prima, kok mungkin sih kalau dari Mas Prima bisa dikembangkan lagi dengan kata-kata yang menurut Mas Prima ini lebih baik seperti itu. Ini langsung dicoba. Iya, coba Mas Prima. Oke. Nah, jadi ini ibaratnya saya kayak dapat telepon atau dapat WA gitu ya. Oke. Nah, rencana saya waktu itu sih sebenarnya saya mau bilang kayak nggak ikut dulu lah. Aku ada tugas yang deadline-nya besok. Kan mungkin bisa lain kali, toh kita udah sering main bareng-bareng juga. Nah, untuk kali ini ya aku nggak ikut karena emang harus dikejar deadline. Apakah kayak gitu? Iya, betul sangat. Oke, jadi Mas Prima sudah bisa ya sebenarnya untuk menolak ajakan teman, namun tidak bisanya tuh mengungkapkan seperti itu. Iya. Ya baik, nah jadi kata-kata Mas Prima tuh sudah bagus untuk menolak ajakan teman itu sangat bagus. Nah, PR-nya di sini Mas Prima itu harus melakukan itu ketika nanti ada teman Mas Prima untuk mengajak main seperti itu. Nanti Mas Prima harus bisa untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Bagaimana Mas Prima? Nah, itu melatih saya untuk berani mengungkapkannya itu bagaimana ya Bu? Ya diucapkan terus, berulang di dalam hati, terus di depan kaca. Iku PR gak usah bukti ya? Direkam. Yuk, kamu kayak PR mungkin di sesi selanjutnya jika ada berbentuk chat, nang koncone di SS, atau mungkin jika Mas Prima udah berhasil, Mas Prima bisa kesini. Untuk saya percaya ke Mas Prima. Membutuhkan bukti yang harus bukti. Iya Mas Prima, gimana? Power Mas Prima gimana? Terakhir apa? Oh gimana ya Bu? Melatih gimana? Nah, di sini Mas Prima bisa melatih diri Mas Prima dengan berlatih untuk mengucapkan kata-kata tersebut, kalimat tersebut berulang-ulang kali, misalnya di depan kaca. Oh nanti ketika ada si A telepon, aku bisa menolak dengan kata-kata maaf ya, aku nggak bisa hadir kali ini, nggak bisa main kali ini. Terus itu bisa Mas Prima lakukan berulang-ulang kali sampai Mas Prima itu kayak oke, aku bisa melakukan seperti itu. Nah, tadi saya juga ada PR lagi ketika Mas Prima mendapatkan ajakan teman, nanti bisa dilakukan hal tersebut gitu. Nah, nanti saya akan tanya nih di pertemuan selanjutnya, Mas Prima itu sudah bisa melakukan hal tersebut apa belum?
Apakah gimana nih dari Mas? Kalau mungkin latihannya itu di depan cermin gitu Bu ya. Jadi saya kayak ketika berlatih ini sering gitu ya, kayak sering membayangkan situasi itu terjadi gitu ya berarti ya. Terus untuk PR-nya itu tadi maksudnya gimana ya Bu? Kayak saya kurang nangkep dari Dengan PR-nya itu kalau Mas Prima mendapatkan ajakan dari teman. Nah, Mas Prima itu harus bisa melakukan hal tersebut karena kan kemarin-kemarin kan Mas Prima belum bisa melakukan hal tersebut ya. Nah, dengan latihan berlatih ngomong ini di depan kaca dengan sesering mungkin itu Mas Prima harus bisa menolak ajakan teman Mas Prima. Jadi ketika ada teman Mas Prima itu mengajak, ayo main gitu. Nah, Mas Prima di situ ada deadline nih, ada deadline tugas. Mas Prima di situ harus bisa menolak kayak maaf ya, seperti latihan yang Mas Prima itu sudah lakukan sebelum-sebelumnya seperti itu. Nanti di pertemuan selanjutnya ketika ada teman Mas Prima itu mengajak itu, saya tanya, saya nanya Mas Prima gimana nih Mas, sudah bisa melakukan hal tersebut belum gitu. Oke, berarti nanti akan ada sesi selanjutnya untuk ini ya Bu ya, Kak, Ibu memantau saya gitu kan sudah berhasil apa belum. Nah ini untuk sesi selanjutnya itu apakah saya sudah harus bisa menolak itu atau mungkin ketika saya belum mampu gitu Kak, saya melaporkan PR-nya kayak masih berarti di depan kaca saja Bu gitu, apakah udah harus benar-benar bisa menolak Bu? Oke, nah jadi sesi selanjutnya itu nggak harus Mas Prima itu nggak harus sudah bisa. Mas Prima belum mampu melakukannya itu juga bisa dilakukan sesi selanjutnya karena nanti kalau misalnya Mas Prima belum mampu untuk melakukan hal tersebut, nanti kita bisa coba dengan teknik lainnya gitu Mas. Terus untuk buktinya itu kalau misal tatap muka atau telepon gitu bagaimana? Oke, nanti misalkan kalau Mas Prima ada ajakan teman gitu, itu misal kalau dari chat nanti Mas Prima bisa screenshot, ini Bu saya sudah bisa melakukan hal tersebut. Oh ini Bu saya belum bisa nih Bu melakukan hal tersebut, saya masih gini gitu bisa. Nah gimana kalau itu secara langsung atau secara telepon, itu saya percayakan pada Mas Prima sendiri ya, karena di sini yang membutuhkan perbaikan Mas Prima tuh saya percaya Mas Prima sepenuhnya. Oh gitu. Oke, baik Bu, dapat dipahami. Oke, baik. Terus wes PR langsung wes penutup ya. Oke, ini kan Mas Prima sudah menyampaikan apa yang dirasakan, juga sudah mengetahui apa yang tidak dilakukan. Terus saya juga sudah memberikan Mas Prima itu pekerjaan rumah untuk nanti dikerjakan dan dilaporkan pada sesi pertemuan selanjutnya gitu ya Mas Prima. Selanjutnya apakah ada yang ingin disampaikan Mas Prima? Enggak sih Bu, cuma masih bingung sesi selanjutnya itu kapan dan bagaimana itu belum paham saya. Oke, nah untuk sesi selanjutnya itu kapan dan bagaimana? Untuk kapannya itu saya sarankan kepada Mas Prima, mungkin persetujuan dari kita, saya dan juga Mas Prima ingin melakukan sesi konseling kapan untuk melaporkan hasil dari PR yang saya berikan itu, apakah Mas Prima sudah mampu melakukan atau masih belum mampu gitu. Mungkin dari Mas Prima kapan nih misalnya? Mungkin ini ya Bu, minggu depan ya. Kalau kan tadi kan Ibu bilang kalau emang nggak seharusnya nggak emang Belum bisa. iya seperti itu. Saya lupa. Jadi kan nggak melulu atau nggak harus di pertemuan kedua itu saya sudah punya ajakan itu kan. Jadi Iya boleh di minggu depan aja sih Bu. minggu depan di hari dan jam kapan? Yang sama aja Bu. Oh boleh di minggu depan di hari dan jam yang sama ya Mas. Oke, nanti kita di minggu depan ini pertemuan selanjutnya kita akan membahas perkembangan dari Mas Prima, bagaimana Mas Prima itu apakah sudah bisa melakukan hal tersebut atau belum bisa. Nah ketika nanti Mas Prima itu cara yang Mas Prima pilih ini masih kurang efektif, nanti kita bisa cari cara lain yang lebih efektif untuk membantu Mas Prima keluar dari permasalahan yang sering Mas Prima alami. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Bu. Oke, baik. Nah, berhubung waktu kita sudah habis nih Mas Prima, terima kasih sudah menyampaikan unek-unek Mas Prima. Oke, kita akhiri ya Mas Prima sesi counseling kita kali ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Sama-sama Bu. Itu